Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bulan suci Ramadan ini, marilah kita saling menasehati dan mengingatkan untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh dan menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Insya Allah, hal itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup dari sekalian Nabi. Dengan ajaran yang beliau bawa inilah yang mengantarkan kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan ayat 135. Yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan menafkahkan dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi dirinya sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosanya. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang bertakwa adalah manusia yang terpilih, manusia yang paling mulia di sisi Allah, bukanlah profesor, doktor, presiden, gubernur, cantik, tampan, tetapi orang takwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Derajat ini baru bisa dicapai setelah melalui perjuangan dan perjuangan, tahap demi tahap, serta ujian demi ujian. Baru kita bisa dapat predikat takwa. Takwa itu mengandung makna kita berhati-hati dalam melakukan
perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang yang bertakwa maknanya orang yang berada dalam fitrahnya, dipimpin oleh petunjuk atau hidayah dari Allah. Hati nuraninya selalu terkontrol oleh akal yang sehat, selalu diimplementasikan dalam kehidupan berupa akhlakul karimah. Karena akhlak merupakan buah dari iman dan ibadah kepada Allah. Saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun ciri orang bertakwa di antaranya, pertama, menafkahkan sebagian rizki yang diberikan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Banyak atau sedikit, kita rela memberikan harta kepada saudara kita yang sangat membutuhkan, demi meraih ridha Allah. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita memberi atas barang atau harta yang kita berikan. Berinfak di waktu lapang atau di waktu sempit, memberikan peluang bagi orang kaya dengan kekayaannya dia berinfak, sedangkan yang punya ilmu dengan ilmunya dia berinfak. Bagi orang miskin, dalam arti miskin dalam kekayaan, miskin ilmu, dia bisa menginfakkan tenaganya ataupun dengan lainnya apa yang kita bisa. Namun ingatlah, semua itu dilakukan hendaknya bertujuan untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, orang yang menahan amarahnya. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang menemui Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin menghafal hadis dari Rasulullah. Coba beritahukan kepadaku satu hadis saja yang tidak terlalu panjang agar aku dapat menghafalnya." Nabi mengucapkan sampai 3 kali, yaitu la taghdab, janganlah kamu marah. Kenapa? Karena marah itu mengumpulkan segala kejelekan. Orang yang marah akan bicara kasar atau mengucapkan kata-kata yang tidak bagus didengar, kata-kata kotor. Seluruh hal yang tidak mungkin terjadi karena tenaganya, pikirannya, hatinya lebih kuat karena ia telah dibelenggu oleh kemasukan setan. Yang ketiga, wal afina anin nas, pemaaf kepada sesama manusia. Saling memaafkan adalah salah satu sifat terpuji. Orang yang pertama kali memaafkan kesalahan orang lain adalah manusia yang paling baik. Lawan dari orang yang paling baik adalah orang yang pendendam, suka iri, suka iri hati, suka tidak berbaik sangka, tetapi sukanya bermusuhan, mencari kesalahan-kesalahan orang. Bisakah kita bersikap pemaaf kepada saudara kita yang telah menyakiti hati kita? Jangan sampai ketika kita meminta maaf kepada saudara kita yang menyakiti kita, kita berkata, tiada pintu maaf bagimu. Ada beberapa tipe manusia. Ada yang cepat marah, cepat pula memaafkannya. Ada yang lambat marah, lambat pula maafnya. Ada yang cepat marah, namun lambat memaafkannya. Ada yang mudah marah, mudah juga memaafkannya. Sifat-sifat tersebut yang paling utama adalah kita marah tapi cepat meminta maaf atau memberi maaf kepada
siapa yang kita sakiti. Keempat, al-muhsinin. Orang berbuat baik. Kebaikan kepada orang lain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Misalnya, orang tua kita sudah tua. Di bulan puasa dengan penuh rahmat ini, di bulan puasa dengan penuh ampunan ini, di bulan puasa dengan penuh barokah ini, alangkah baiknya kita sebagai orang anak yang tinggal berjauhan dari orang tua, kita menengok, datang ke rumah orang tua untuk melihat keadaan orang tua. Saling mendoakan, saling meminta maaf di antara orang tua pada anaknya, anak kepada orang tuanya. Juga karib kerabat, handai tolan, kita saling memaafkan. Sehingga bulan puasa, di bulan Ramadan ini, kita memasuki dalam keadaan suci, bersih hati kita, bersih badan kita. Dengan harapan, di bulan Ramadan ini, kita dapat menjalankan ibadah dengan sempurna. Ibadah dengan baik dalam keadaan sehat. Lahir dan sehat batin. Sesama muslim, artinya kita memberi maaf kepada orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Seperti sabda Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Nah, di sini ada sebuah kisah tentang hartawan yang bernama Musa Al-Qadri. Yang punya budak bertugas untuk melayani, memanggil budaknya untuk melayaninya. Suatu ketika di malam hari, si Musa ini mau sholat malam. Dia menyuruh budaknya untuk mengambil air untuk berwudu. Akan tetapi pada saat budaknya ini membawa air, dengan tidak sengaja dia menyiram kepala majikannya. Padahal niatnya si budak ini untuk menyiram ke telapak tangan si majikan. Majikannya sudah hendak marah. Budak itu pun tersentak dan hilang ngantuknya. Melihat wajah majikan yang memerah, budak itu segera membaca, wal qadimunal ghaid. Musa serta merta sadar akan pesan ayat tersebut, lalu menjawab, telah aku tahan marahku padamu. Kemudian budak itu bilang, wal afina anin nas. Musa pun serentak menjawab, aku beri maaf kesalahanmu. Lalu budak itu meneruskan ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Budak itu terkejut mendengar jawaban majikannya. Anta hurun liwajhillah. Kamu bebas karena Allah. Begitulah Musa. Dia mendapat julukan Al-Qadim, orang yang menahan marah. Budak yang melakukan kesalahan, dia telah dimaafkan. Bahkan kemudian ia membebaskan. Ini merupakan teladan yang luar biasa yang perlu kita tiru. Kita jadikan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana orang yang beriman dan bertakwa. Yang kelima, orang yang bertaubat. Dalam firman Allah yang saya bacakan di depan tadi, surah Al-Imran ayat 135, artinya, orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui
Ini dalam surah Al-Imran ayat 135. Orang yang berbuat dosa, yang masuk perbuatan keji, tetapi kemudian ia sadar akan perbuatan itu, dia ingat akan Allah, bahwa apa yang ia lakukan adalah perbuatan yang sangat menjijikkan, maka segera dia bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Allah di surah Al-Furqan ayat 70 yang berbunyi, yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Furqan ayat 70. Juga Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-taubu. Hadis riwayat At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Hakim. Artinya, setiap manusia dapat berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertaubat. Ini hadis Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim. Nah, di sini ada 5 ciri orang yang bertakwa. Tadi sudah saya jelaskan. Pertama, menafkahkan sebagian rezeki. Kedua, orang yang menahan amarahnya. Ketiga, orang yang suka memaafkan orang lain. Keempat, orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain. Kelima, orang yang segera bertaubat. Nah, di sini kita sebagai seorang muslim di dalam bulan suci Ramadan ini, kita selalu berusaha supaya bisa meraih predikat takwa kita. Kita selalu menafkahkan sebagian rezeki kita agar supaya rezeki yang dititipkan Allah kepada kita selalu dalam keadaan bersih, barokah. Juga selalu menahan amarah. Apabila kita marah, kita segera meminta maaf. Kita selalu berbuat baik kepada siapa saja yang meminta tolong kepada kita. Selalu bersegera bertaubat apabila kita melakukan kesalahan. Baik di hadapan Allah kita segera bertaubat, maupun di hadapan manusia kita segera untuk meminta maaf kepada siapa yang kita sakiti. Ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, hanya ini saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada salah dan khilaf, saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf lahir batin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.